Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Mega Utami. Aku mahasiswa tingkat 3 Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya. Hari ini aku akan bahas bareng sama kalian tentang kelanjutan video aku yang kemarin, yaitu komponen pemeriksaan darah. Kalau kita melakukan pemeriksaan darah lengkap, akan ada pemeriksaan elektrogram dan leukogram. Elektrogram ini gambaran dari eritrosit dan leukogram gambaran dari leukosit. Kita bahas tentang eritrogram dulu. Nah, jadi di dalam eritrogram ini komponen yang pertama adalah HTC atau hematokrit. Nah, waktu kita awal diambil darahnya, itu kan ditaruh di tabung bernama EDTA. Nah, kalau di rumah sakit besar, mereka melakukan uji ini dengan alat yang otomatis. Tapi kalau di manual bisa menggunakan tabung kapiler mikrohematokrit, di mana tabung itu bentuknya kecil seperti tusuk gigi. Jadi darah dari tabung EDTA ini diambil menggunakan tabung kapiler mikrohematokrit. Nah, kemudian tabungnya disentrifus dulu, baru kemudian dibaca dengan menggunakan mikrohematokrit reader. Kalau misalnya hasil dari HTC ini 45%, maka itu artinya adalah 45% eritrosit ada di dalam 100 ml darah. Selanjutnya adalah HB, yaitu jumlah hemoglobin yang ada di dalam 100 ml darah. Nah, hemoglobin ini dideteksi dengan menggunakan metode Sahli. Jadi darah dicampur dengan larutan tertentu, nah kemudian diamati dan dibaca. Selanjutnya RBC atau total eritrosit yang dihitung dengan menggunakan kamar hitung, kemudian diamati dengan mikroskop. Kemudian ada MCV, MCH, dan MCHC. Nah, ketiganya ini tidak dihitung dengan menggunakan alat, teman-teman. Ketiganya ini dihitung menggunakan rumus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu MCH. MCH, H berarti hemoglobin. Berarti artinya adalah jumlah hemoglobin di dalam eritrosit. Kemudian MCV, V berarti volume. Jadi menunjukkan volume dari eritrosit. Dan yang terakhir adalah MCHC. C berarti konsentrasi. Artinya adalah konsentrasi hemoglobin dalam 100 ml eritrosit. Jadi bedanya MCH, MCHC sama HB, tiga-tiganya ini kan jumlah hemoglobin. Nah, kalau HB ini jumlah hemoglobin di dalam darah, di mana darah itu ada kandungan leukosit, eritrosit, trombosit, dan platelet. Kemudian, kalau MCH, kandungan hemoglobin di dalam eritrosit. Dan MCHC ini konsentrasi hemoglobin dalam 100 ml eritrosit. Jadi beda ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang leukogram atau gambaran leukosit, dimana ada WBC itu total jumlah dari leukosit. Deteksinya juga sama-sama menggunakan alat hitung dan dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian differential counting bisa dilihat dengan cara ulas darah. Kalau di leukosit itu dilihat morfologinya dan jenis-jenis dari leukosit sendiri. Kemudian kalau di eritrosit kita harus tahu warna, bentuk, kemudian ukuran, dan apakah di situ ada benda-benda asing atau disebut dengan benda inklusi. Benda inklusi itu ada dua. Benda inklusi yang disebabkan oleh parasit dan non-parasit. Benda inklusi yang disebabkan oleh parasit, salah satunya adalah anaplasma yang ada di eritrosit. Kalau di non-parasit, yang pertama ini ya, ada Basophilic stippling. Merupakan bintik-bintik yang tersebar di sitoplasma eritrosit, di mana si bintik-bintik ini merupakan agregat dari ribosom. Basophilic stippling ini pertanda anemia di ternak atau bisa juga disebabkan karena keracunan logam berat. Selanjutnya adalah sitrotic granule
Nah, si trotik granul ini juga sama-sama bintik-bintik, tapi bintik-bintiknya ada di pojokannya sitoplasma eritrosit, teman-teman. Dan disebabkan karena obat-obatan, contohnya adalah klorampenikol dan adanya kelebihan zat besi. Hence body karena denaturasi hemoglobin, kristal hemoglobin karena proses penyimpanan, dan Howell jelly body. Jadi pada proses elektropoiesis, kalau misalnya tubuh kita mengalami anemia yang parah atau akut, si eritropoiesis ini akan mengalami percepatan. Nah, itu akan mempengaruhi mitosis. Nah, pada saat mitosis ini, dia meninggalkan intinya. Maka disebutlah whole jelly body karena ada sisa-sisa dari inti ketika mitosis tersebut. Oke, sekarang kita bicara tentang ukuran eritrosit. Ada yang disebut dengan anisositosis. Itu merupakan variasi bentuk dari eritrosit, di mana di pembuluh darah itu ada yang namanya makrosit dan ada yang mikrosit. Pasti teman-teman udah bisa nebak kan, makro otomatis besar, mikro otomatis kecil. Nah, makrosit ini adalah sel yang ukurannya besar. Jadi eritrosit yang besar itu karena eritrosit itu belum dewasa, sehingga MCV-nya meningkat. Mikrosit ini kan kecil, maka MCV-nya akan turun. Otomatis HB di dalam tubuh kita juga akan rendah. Nah, itu disebabkan karena tubuh kekurangan zat besi atau adanya gangguan di hepat. Kita tadi kan udah bahas tentang komponen, udah bahas tentang ukuran. Sekarang kita bahas tentang warna eritrosit ini. Yang pertama, sentral polar. Merupakan bagian tengah di eritrosit yang warnanya pucat, yang bentuknya bulat. Paling jelas terlihat di eritrositnya anjing. Kalau di kuda dan hewan-hewan yang lain tidak begitu jelas, teman-teman. Sentral polar ini bisa meningkat, bisa menurun. Sentral polar meningkat itu indikasi dari hipokromasia. Daerah yang pucatnya itu meningkat. Nah, yang luarnya ini gelap karena hemoglobin yang ada di luar atau di pinggir-pinggirannya ini itu banyak daripada yang ada di tengah. Makanya kenapa yang tengah ini jadi pucat. Sentral pallor kenapa bisa menurun? Itu indikasi poikilosit yang bentuk eritrositnya aneh-aneh dan abnormal. Ada juga yang disebut dengan ghost cell atau sel hantu karena selnya ini bentuknya sangat pucat seperti hantu. Hal ini disebabkan karena dua alasan. Yang pertama, complement mediated intervascular hemolysis. Itu terjadi karena adanya lisis yang diperantarai oleh komplement, yaitu membran attack complex yang menghancurkan membran eritrosit. Jadi membran eritrosit ini akan dihancurkan sehingga hemoglobin yang ada di dalam eritrosit ini akan keluar semua dan menyebabkan sel tersebut jadi pucat, teman-teman. Yang kedua adalah adanya trauma ketika melakukan abusan darah. Selanjutnya hipokromik. Hipo itu artinya rendah, krom itu artinya warna. Jadi prinsip dari hipokromik ini sama seperti yang tadi yang ada di sentral pallor. Intinya hemoglobinnya ini sedikit karena adanya gangguan sintesis hemoglobin. Nah, yang terakhir adalah polikromasia. Poli itu artinya banyak, krom artinya warna. Nah, polikromasia ini juga disebut dengan retikulosit, bentuk mudanya si eritrosit. Jadi sebelum jadi eritrosit ada tahap yang disebut dengan retikulosit. Di retikulosit ini masih ada warna-warna yang lain karena di sitoplasmanya masih banyak sitoplasmik RNA yang menyebabkan warna-warna tidak homogen. Oke, segini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah mau dengerin ocehan aku hari ini. Aku minta maaf banget buat teman-teman yang mungkin gak ngerti sama bahasa yang aku gunakan kali ini. Aku juga minta maaf apabila ada yang salah dari kata-kata aku. Kalau kalian mau tanya atau kalian mau memperbaiki kata-kata aku, kalian boleh komen di bawah atau DM di IG aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah agar aku lebih bersemangat lagi membagi informasi yang bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.